Pada bacaan bersepeda, ya. Pada bacaan bersepeda itu kita akan belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat. Oke. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kita mendapatkan kemudahan dalam memahami pelajaran. Ya, berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, siapa yang kali ini tidak bisa mengikuti pelajaran? Semua bisa masuk ya? Alhamdulillah, Bu Guru berharap semua sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang siapkan dulu bukunya. Silahkan kalian buka pada halaman 52. Sudah? Nah, di situ ada gambar apa? Ya, betul sekali. Ada gambar orang naik sepeda dan orang yang naik sepeda motor. Betul. Kira-kira dari sepeda dan sepeda motor ini yang menggerakkan sama tidak? Tidak. Yang ini yang menggerakkan apa? Betul, menggerakkan adalah kaki yang mengayuh pedal sepeda. Sedangkan ini sepeda motor yang menggerakkan apa? Bahan bakar, menggerakkan mesin ya. Kira-kira antara sepeda dengan sepeda motor yang lebih ramah lingkungan yang mana? Betul, sepeda. Karena apa? Sepeda ini tidak menimbulkan polusi. Betul, tidak menimbulkan polusi udara. Selain itu, dengan bersepeda, maka kesehatan kita akan terjaga. Karena apa? Banyak sekali manfaat dari bersepeda ini. Dengan bersepeda, otot kita akan tetap bergerak. Selain itu, juga tubuh menjadi bugar dan sehat. Nah, sekarang coba kalian buka pada bacaan bersepeda, ya. Pada bacaan bersepeda itu kita akan belajar tentang pentingnya alat gerak pada manusia. Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan dulu pentingnya alat gerak pada manusia. Alat gerak pada hewan dan manusia. Hewan dan manusia memiliki organ gerak yang membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, organ gerak pada hewan dan manusia dirancang agar kedua makhluk hidup tersebut tetap aktif. Terdapat persamaan organ gerak antara hewan dan manusia, yaitu sama-sama memiliki alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Organ gerak pada hewan dan manusia biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, dan masih banyak lainnya. Otot dan tulang itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi tulang antara lain 1. Memberikan bentuk tubuh. 2. Menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, menjadi tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ vital dalam tubuh, misalnya jantung, otak, dan paru-paru. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak. Tulang baru akan bergerak ketika dikehendaki otot. Dan yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Kemudian, otot. Nah, otot ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat gerak aktif. Kemudian berperan penting dalam sirkulasi darah. Contohnya pada otot jantung yang memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
Kemudian yang kedua adalah membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. Yang ketiga, membantu sistem pencernaan, berperan dalam sistem pembuangan urin. Fungsi yang keempat adalah berperan dalam menjaga stabilitas tubuh. Yang kelima, membentuk postur tubuh manusia. Yang terakhir, yang keenam, berperan dalam hal penglihatan. Ini ada pada mata yang terdiri dari otot-otot yang bekerja sama untuk menunjang indera penglihatan. Sekarang sudah paham kan bahwa alat gerak pada manusia dan hewan itu sebenarnya ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif apa? Betul, tulang. Alat gerak pasif pada hewan dan manusia adalah tulang. Sedangkan alat gerak aktif apa? Otot. Karena otot ini yang menggerakkan tulang sehingga tubuh kita bisa bergerak. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka bacaan bersepeda. Pada bacaan bersepeda ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan, menjaga kebugaran dengan bersepeda. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD yang telah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kelas kita. Nah, di situ ada bacaan tentang bersepeda. Bu Guru akan membacakan dan silahkan kalian memperhatikan ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda, kita juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya.
Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Sekarang coba perhatikan ya. Pada paragraf pertama, kira-kira itu membicarakan apa? Betul, membicarakan tentang bersepeda. Pada paragraf kedua, itu membicarakan tentang apa? Kata kuncinya membicarakan tentang otot. Pada paragraf ketiga, ya betul, membicarakan tentang jantung. Pada paragraf keempat, bersepeda menjaga stamina. Pada paragraf kelima, membicarakan tentang membakar kalori dalam tubuh. Oke, betul. Kemudian paragraf keenam, bersepeda menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Pada paragraf ketujuh, bersepeda mengurangi stres. Betul. Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan terlebih dahulu cara menemukan ide pokok. Tadi kita sudah belajar membaca dan berusaha untuk merumuskan ide pokok dari bacaan itu. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya cara merumuskan ide pokok? Nah, Bu Guru akan memberi beberapa tips untuk bisa menemukan ide pokok dengan cepat. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Letak ide pokok ini bisa di awal paragraf pada paragraf deduktif, bisa di akhir paragraf pada paragraf induktif, dan ide pokok ini terletak dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat utama bisa terletak di awal atau akhir paragraf. Memiliki kata kunci yang selalu hadir di kalimat penjelas. Isinya bersifat umum. Kemudian kalimat utama yang berada di akhir paragraf ditandai dengan kata memang, dengan demikian, jadi. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, yang pertama adalah membaca seluruh paragraf, kemudian mencermati kalimat pertama hingga akhir. Selanjutnya, membaca semua kalimat hingga menemukan ide pokok paragraf. Kemudian, terakhir menandai ide pokok setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Mangrove merupakan jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran yang kompleks, rapat dan hebat. Mangrove dapat memerangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa ke laut. Akar pohon mangrove dapat menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi. Selain itu, mangrove juga ikut memperbaiki buruknya ekosistem di wilayah pantai dan tambak. Dengan demikian, menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Nah, di sini kalimat pertama hingga kalimat keempat merupakan kalimat penjelas. Kalimat kelima merupakan kalimat utama meskipun berada di akhir paragraf. Karena apa? Karena ditandai dengan kata dengan demikian.
Kalimat terakhir memiliki makna luas atau umum, yaitu pada kalimat yang berbunyi dengan demikian menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Jadi, ide pokok pada teks di atas adalah upaya mengatasi abrasi dengan menanam mangrove di sepanjang garis pantai. Nah, sudah jelas kan bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari ide pokok dari bacaan bersepeda yang telah Bu Guru bacakan tadi. Dimulai dari paragraf kedua, karena paragraf pertama sudah Bu Guru contohkan. Nah, sekarang bisa kalian lihat pada LKPD yang telah Bu Guru berikan. Di situ ada kolom-kolom. Nah, silahkan kalian isi paragraf kedua sampai paragraf ketujuh, ide pokoknya apa. Jelas? Nah, setelah itu pada lembar selanjutnya itu adalah Bu Guru sudah memberikan ide pokok. Silahkan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sudah jelas tugasnya? Oke, kalau sudah jelas silahkan dikerjakan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga semua berhasil dengan baik. Oke? Nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Dari yang telah kita pelajari tadi, kita belajar tentang apa saja? Betul, yang pertama adalah tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Apa saja itu? Alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kemudian kita juga telah belajar tentang ide pokok. Ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun juga bisa di awal dan akhir. Nah, pada awal paragraf itu biasanya kata yang digunakan adalah kata yang bersifat umum. Dan sedangkan jika berada pada akhir paragraf, maka menggunakan kata yang biasanya menggunakan kata jadi, dengan demikian, seperti itu. Oke, sudah jelas? Nah, sekarang Bu Guru juga sudah mengirimkan evaluasi pada grup WA kita. Nah, di situ silahkan kalian kerjakan evaluasi yang telah Bu Guru kirimkan. Kemudian pada LKPD itu juga ada tentang pekerjaan rumah membuat alat gerak manusia sederhana. Langkah-langkahnya sudah ada di situ, bahan yang digunakan apa saja juga sudah ada di situ. Sekarang tinggal kalian memperhatikan cara pembuatannya. Nah, nanti di rumah silahkan kalian buat sesuai dengan cara pembuatan yang ada pada LKPD tersebut. Oke. Nah, sepertinya waktu kita sudah habis untuk pelajaran kita kali ini. Sekarang kita akhiri
kita akhiri cukup sekian dulu. Besok kita akan ketemu lagi. Nah, sebelum kita berpisah, Bu Guru pesan, rajinlah belajar. Meskipun belajar dari rumah, tetaplah rajin belajar. Tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan selalu menjauhi kerumunan. Jangan berkerumun dengan tetap menjaga prokes ya. Jangan sampai lengah. Oke, kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Bu Guru pimpin kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.